Selamat malam teman-teman grup dari Buku Harian Santa Faustina, juga teman-teman Devosan Kerahiman Ilahi yang kami cintain, selamat bergabung dalam Zoom ini, dan juga buat teman-teman yang baru pertama kali datang. Kami ucapkan salam sejahtera, salam selamat datang. Malam ini perkenalkan saya, Felicia, bertugas menemani Romo Aurel, Romo kita tercinta, yang besok juga akan mengadakan Pesta Imamat ke-31 ya. Dengan kesibukan beliau di Bible Center Batam, beliau dengan setia, semangat selalu membimbing kita semuanya. Menyiapkan refleksi mingguan kita dan juga pengajaran bulanan buat kita. Saat ini anggota buku harian kita udah berjumlah sekitar 343 orang. Bagi yang ingin bergabung dalam grup, sebentar di dalam kolom chat kita akan kirimkan untuk bisa diklik dan join ya. Untuk peserta yang hadir, kami juga minta mengisi nama dan daftar kehadiran yang juga akan kami kirimkan di kolom chat. Pengajaran Zoom ke-9 hari ini berjudul Rambu-rambu hidup di rumah kerahiman. Bapak Ibu sekalian, mari kita hening sejenak, tenangkan diri kita, dan siapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas rahmat kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi, yang telah membawa kami datang di dalam ruang virtual ini untuk pengajaran malam ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami bisa fokus ke depan ini, meresapi pengajaran ini, sehingga kelak kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan menjadi rasul kerahiman-Mu yang sejati. Berkatilah juga Romo kami, hamba-Mu yang setia ini, Romo Aurel, yang akan menyampaikan rambu-rambu apa yang perlu kami tahu, agar diri kami bisa menjadi ladang yang subur dan hidup di rumah kerahiman-Mu. Ya Yesus, Engkau telah wafat, tetapi mata air kehidupan memancar bagi jiwa-jiwa dan lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh mata air kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terhingga, rengkuhlah seluruh dunia dan hampakan diri-Mu untuk kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Kita doakan Salam Maria bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo, dipersilakan untuk memulai pengajaran. Terima kasih Bu Feli, terima kasih teman-teman sekalian sudah menyempatkan diri untuk hadir malam ini. Pengajaran ini sebetulnya terjadi pekan lalu, tapi ada perubahan di dalam program pastoral kami, sehingga akhirnya kita kembali ke kebiasaan kita hari Kamis keempat di dalam bulan. Syukur kepada Tuhan, karena tadi sudah disinggung oleh Bu Feli, saya bergembira bahwa malam ini saya boleh ada di sini sebagai satu vigili, bahwa besok bersama teman-teman saya kami merayakan hari ulang tahun Imamat ke-31. Tadi Pak Jo bilang 31 itu masih ABG, tapi saya bilang ini ABG senior, kalau matahari sudah mulai condong ke barat ini.
Terima kasih untuk doa, terima kasih untuk doa-doanya, terima kasih untuk semua dukungan dan sebagainya. Karena saya tahu bahwa imamat itu justru berdaya guna itu kalau dia ada bersama umat ya. Imamat itu bukan untuk diri pribadi dan dia hanya menjadi jalan Kristus kalau dia menyentuh kehidupan umat. Maka pengajaran sederhana yang saya tampilkan melalui pelayanan online ini kiranya menjadi satu sumbangan kecil yang mendorong kita untuk terus mengeksplorasi kekayaan rohania yang ditawarkan Tuhan dengan berbagai cara. Nah, malam ini kita akan mendalami tema rambu-rambu hidup di rumah kerahiman. Ya, apa yang saya paparkan malam ini sebetulnya sangat berkaitan atau sangat diinspirasi oleh bacaan-bacaan kita, terutama dalam 2 pekan terakhir. Dalam 2 pekan terakhir. Sehingga kalau refleksi audio hari Sabtu lalu, mungkin masih ingat bahwa saya berbicara tentang tata aturan yang dihayati oleh Santa Faustina, dan bagaimana itu menjadi jalan untuk mengungkapkan kerahiman Tuhan kepada banyak orang yang memperoleh pelayanan mereka. Nah, saya masih tetap dalam koridor itu, dan sudah bisa diduga bahwa refleksi akhir pekan ini juga masih akan diwarnai pemikiran-pemikiran dari ini. Karena sesudah memikirkan dengan baik-baik, saya melihat bahwa ada aplikasi yang sebetulnya dapat kita tarik dari gaya hidup Santa Faustina dalam penghayatan kerahiman secara radikal ke dalam kehidupan kita di tengah keluarga, di tengah komunitas, atau di tengah masyarakat luas yang memiliki karakter dan warna yang berbeda. Baik, perkenankan saya untuk mulai share screen sehingga teman-teman dapat mengikuti dari media masing-masing. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, judul refleksi kita adalah rambu-rambu hidup di rumah kerahiman. Saya selalu konsisten memakai istilah rumah kerahiman karena bagi saya devosi atau kerasulan kerahiman ilahi itu sendiri sudah bergerak masuk ke dalam karakter spiritualitas yang saya hayati. Saya belum berani menyebutnya sebagai DNA spiritualitas, belum berani. Karena DNA sebagai bagian dari misionaris Serikat Sabda Allah, DNA pokok itu adalah firman yang menjadi manusia, yakni Yesus Kristus sendiri, yang rekaman peristiwa hidupnya tertera di dalam kitab suci, dan sesuai dengan nama kongregasi kami, yakni Serikat Sabda Allah, nama itu adalah misi. Maka misi kami untuk menebarkan firman Tuhan dalam berbagai cara, itu sudah menjadi karakter khas yang harus diwujudkan di mana saja, dalam kesempatan apapun, dan dengan harga seberapapun. Ya. Nah, sesudah kita mendalami cukup lama devosi kerahiman ilahi, dan kita menyadari bahwa ini sisi lain dari pewahyuan personal yang diturunkan Tuhan untuk mengingatkan kita kembali akan pewahyuan universal yang sudah disampaikan oleh Kristus 2000 tahun yang lalu. Ya. Jadi antara pewahyuan mistik Santa Faustina yang merupakan pewahyuan personal ini tidak ada satu kontradiksi pun dengan pewahyuan universal yang disampaikan oleh Yesus Kristus, karena itu mengalir dari pribadi yang sama, mengalir dari sumber yang sama, yakni hati Yesus yang terluka, yang memancarkan darah dan air, yang membasuh dosa-dosa umat manusia. Sehingga bolehlah kita katakan bahwa baik karakter kerahiman ilahi maupun karakter firman yang menjadi manusia, dalam 2 perspektif yang beda, tetap menampilkan satu pesan yang sama, yakni kerahiman Tuhan tidak pernah berhenti untuk manusia berdosa, dan dia selalu mengundang manusia berdosa
untuk kembali ke jalan keselamatan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena Santa Faustina menerima dan menebarkan pewahyuan mistik yang dia alami dalam catatan harian. Semakin saya membaca dan menyelami catatan harian dan juga mendengarkan audio yang secara rutin dikirimkan oleh Ibu Jawi Bisono, saya yakin bahwa peresapan nilai-nilai kerahiman ilahi ini merupakan satu berkat yang besar bagi kita yang hidup di abad 20 dan abad 21. Karena kita mengalami banyak peristiwa besar yang menunjukkan bahwa kerahiman di antara umat manusia, belas kasih di antara umat manusia, itu banyak kali hancur oleh berbagai pergolakan politik, pergolakan sosial ekonomi, dan kejahatan-kejahatan manusia yang secara sistematis dilakukan untuk menghina dan merendahkan kehadiran Tuhan. Ya. Dan Santa Faustina, dari hidup membiaranya yang sederhana, dengan peranan-peranan yang sederhana, dia membuka hati untuk menerima pewahyuan Tuhan, baik yang dia mengerti maupun yang tidak dia mengerti. Dia rekam, dan sekarang kita bersyukur memiliki pegangan itu di tangan kita. Malam ini, kita akan coba masuk sejenak ke dalam situasi konkret hidup Santa Faustina dan teman-temannya, para biarawati, yang sesungguhnya menjadi konteks atau menjadi latar belakang bagaimana pewahyuan mistik personal ini sekarang menjadi satu sumbangan yang begitu besar yang sangat memperkaya khasana spiritualitas Gereja Kudus. Nah, saya mulai dengan slides ini dengan statement demikian. Di dalam hidup komunitas Santa Faustina, ada aturan-aturan komunitas yang ketat untuk hidup Santa Faustina dan para suster di biara. Para suster ini boleh dibilang semi kontemplatif karena mereka selain menghayati hidup doa, hidup yang tertutup dalam alam klausura, tetapi juga menangani karya-karya terutama pendidikan dan pelayanan kaum miskin dan terpinggirkan secara langsung. Ya. Tetapi hidup mereka sendiri di dalam komunitas itu sangat ketat. Dan dalam pewahyuan yang kita dengarkan melalui catatan harian 2 pekan belakangan, boleh dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita, atau Santa Faustina menyampaikan kepada kita apa kehendak Tuhan untuk dirinya, ketika sesungguhnya Tuhan mempersiapkan dia untuk membangun sebuah biara yang baru. Ya, tapi itu tidak sampai karena dia meninggal pada usia yang sangat muda, yakni usia 33 tahun. Jadi usianya persis sama dengan usia Yesus pada waktu meninggal, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa apa yang ditampilkan Santa Faustina sesungguhnya itu bukan karakter khas biara ini. Ini adalah sebuah praktek umum yang menjadi warna kehidupan monastik, kehidupan membiara yang berlaku di banyak komunitas religius. Tapi baiklah kita dalami apa yang dituliskan oleh Santa Faustina untuk memberi kita gambaran konkret tersebut. Seperti apa aturan-aturan itu, karakternya. Nomor 1, aturan itu diciptakan sesuai dengan karisma ordo atau kongregasi. Ya. Ordo kongregasi itu kelihatannya sama, tetapi memiliki karakter yang sedikit unik. Ya. Lalu yang kedua, yang paling pokok adalah aturan itu mencerminkan semangat tobat. Ya. Komunitas-komunitas religius rata-rata sepakat untuk menerima bahwa para biarawan atau biarawati yang memilih hidup tertutup dan diwarnai oleh karakter khusus itu lahir dari semangat pertobatan. Semangat pertobatan. Saya pernah mengikuti sebuah dokumenter yang kalau tidak salah disiarkan oleh RCTI atau Metro, saya sudah lupa, yang berbicara tentang kehidupan para suster terapis di Gedono. Lalu ditanya mengapa kehidupan para suster itu begitu unik.
hening sepanjang hari dengan hanya mungkin setengah jam rekreasi, lalu memiliki waktu doa yang lebih banyak daripada komunitas-komunitas lain, hidup tertutup, tidak meninggalkan biara kalau tidak ada alasan yang luar biasa, tidak ada liburan-liburan yang teratur untuk mengunjungi keluarga dan sebagainya. Kalaupun keluarga datang, pertemuan selalu dibatasi oleh meja pembatas atau tirai atau terali. Lalu yang diwawancarai itu mengatakan ini. Itu sebuah adalah ungkapan pertobatan. Nah, yang disebut sebagai ungkapan pertobatan ini, itu mewakili bukan hanya komunitas ini, tetapi juga kerinduan yang sesungguhnya diinginkan lahir dari kehidupan orang Kristiani pada umumnya. Karena orang Kristiani itu sama seperti orang Israel ketika dibebaskan dari Mesir itu, mengalami karunia Tuhan yang begitu besar, tapi terus-menerus melakukan dosa. Lalu Tuhan banyak kali harus bersabar, memberikan hukuman, tapi tidak pernah berhenti dari rencana untuk membawa mereka ke tanah terjanji. Ini prototipe yang dialami oleh komunitas Kristiani. Maka semangat pertobatan itu menjadi karakter dasar mengapa komunitas Santa Faustina menjalani hidup yang khusus ini. Ketiga, mengungkapkan kerinduan untuk hidup karena Kristus, hidup oleh Kristus, dan hidup untuk Kristus. Jadi Kristosentris, semuanya selalu berorientasi pada Kristus. Diwarnai oleh doa, sabda, dan sakramen, jelas doa itu merupakan acara rutin setiap hari. Sabda, membaca firman adalah kewajiban setiap hari. Dan juga sakramen-sakramen, terutama Ekaristi dan Tobat, itu menjadi santapan rutin. Ekaristi setiap hari, Tobat secara teratur, mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, dan seterusnya. Lalu menangani bidang karya tertentu, di mana tidak ada pembedaan antara pemimpin dan bawahan. Semua menjalankan karya yang sama, dan lain-lain. Ya. Jadi ini kurang lebih karakter komunitas Santa Faustina yang kita sari dari bacaan-bacaan buku harian Santa Faustina, teristimewa 2 pekan belakangan ini. Nah, saya mengambil 4 contoh yang boleh dikatakan sedikit kontroversial, dan saya mempunyai alasan mengapa saya memilih 4 contoh ini. Masih ada aturan-aturan lain, tetapi saya memilih 4 contoh ini sebagai ilustrasi refleksi malam ini. Yang pertama dari buku harian nomor 546. Saya akan bacakan dan Anda bisa mengikutinya dari layar masing-masing atau dari buku harian Santa Faustina yang dimiliki. Kita tidak akan makan daging. Makanan kita hendaknya sedemikian sederhana, sehingga bahkan orang miskin pun tidak memiliki alasan untuk cemburu terhadap kita. Namun hari-hari pesta boleh sedikit berbeda dari hari-hari biasa. Para suster akan makan 3 kali sehari. Puasa, khususnya 2 puasa utama, akan dipatuhi secara ketat sesuai dengan semangat awal kongregasi. Makanan hendaknya sama untuk semua suster tanpa kekecualian, sehingga kehidupan bersama dapat dijaga tetap murni. Ini tidak hanya berkaitan dengan makanan, tetapi juga pakaian dan perlengkapan kamar. Tetapi kalau seorang suster jatuh sakit, ia hendaknya diperlakukan dengan semestinya. Ya, kita baca dulu keseluruhan teks-teks pilihan. Nanti sebentar baru kita beri penekanan. Yang kedua, buku harian nomor 549. Sebagai orang-orang miskin, para suster akan mengerjakan sendiri semua pekerjaan di dalam biara. Setiap suster hendaknya senang kalau diberi beberapa pekerjaan yang merendahkan atau yang bertentangan dengan kodratnya, karena semua itu akan sangat membantu pembinaan batinnya. Superior akan sering mengubah tugas para suster, dan dengan cara itu membantu mereka untuk melepaskan diri sama sekali dari hal-hal kecil. Sebab pada hal-hal itu para perempuan biasa memiliki keterikatan yang besar. Sungguh,
Aku sering geli menyaksikan dengan mataku sendiri jiwa-jiwa yang telah meninggalkan hal-hal yang sungguh besar, namun melekatkan diri pada hal-hal kecil yang tidak berarti. Yakni hal-hal yang tampak sepele. Setiap suster, termasuk juga superior, akan bekerja di dapur selama 1 bulan. Setiap orang hendaknya mendapat giliran pada setiap pekerjaan yang harus dilakukan di dalam biara. Kapan saja dan dalam hal apa saja, maksud mereka hendaknya murni, karena setiap jenis motif yang tidak murni tidak menyenangkan Allah. Ya. Buku harian nomor 555. Tidak seorang suster pun akan menggunakan kamar tamu tanpa izin khusus dari superior. Dan superior hendaknya tidak mengizinkan kunjungan yang terlalu sering. Mereka yang sudah mati bagi dunia hendaknya tidak kembali lagi ke sana, juga tidak melalui percakapan-percakapan. Tetapi kalau superior menganggap baik untuk mengizinkan seorang suster pergi menerima kunjungan di kamar tamu, hendaknya ia mematuhi arahan-arahan berikut. Ia sendiri hendaknya menemani suster itu, dan kalau ia tidak dapat melakukannya, ia hendaknya mengatur agar ada seorang suster yang menggantikannya. Suster pengganti ini akan terikat dengan kerahasiaan dan tidak boleh menceritakan apa yang ia dengar. Tetapi ia harus memberitahukan segala sesuatu kepada superior. Percakapan harus singkat, kecuali kalau ada izin untuk menggunakan waktu yang lebih lama demi orang yang telah datang berkunjung. Tetapi tirai hendaknya tidak dibuka, kecuali untuk hal-hal yang sangat khusus, seperti kalau seorang ibu atau bapak dengan mendesak minta agar tirai dibuka. Nah, ini peraturan tentang ruangan tamu. Ya, nanti saya ada alasan mengapa saya memakai ini. Nomor 556. Ini tentang surat menyurat. Setiap suster boleh menulis surat tertutup kepada pimpinan gereja setempat yang bertanggung jawab atas biara yang bersangkutan. Untuk setiap surat yang lain dituntut izin, dan suster hendaknya menyerahkan surat itu kepada superior dalam keadaan terbuka. Superior harus dibimbing oleh roh kasih dan kebijaksanaan, dan memiliki hak untuk mengirim atau tidak mengirim surat itu demi semakin besarnya kemuliaan Allah. Tetapi aku akan sangat senang kalau surat menyurat itu dilakukan sejarang mungkin. Marilah kita menolong umat dengan doa dan mati raga dan tidak dengan surat menyurat. Nah, sengaja saya memilih 4 contoh tata aturan yang terasa agak aneh bagi kehidupan kita dalam masyarakat luas, termasuk kami yang ada di dalam tarekat atau kongregasi aktif dan hidup langsung di tengah masyarakat. Ya, itu memang kita merasa sesuatu yang sangat unik, sangat luar biasa. Nanti kita lihat apakah memang ini masih berlaku dalam kehidupan modern sekarang ini, terutama di dalam teknologi komunikasi yang bisa mengkoneksi orang dari mana saja, kapan saja, sehingga batasan-batasan klausura itu justru hilang. Kita lihat yang pertama tentang makanan tadi. Penekanan kita ada di sini. Makanan kita hendaknya sedemikian sederhana, sehingga bahkan orang miskin pun tidak memiliki alasan untuk cemburu terhadap kita. Perhatikan kata cemburu. Cemburu ini salah satu dari 7 dosa pokok yang seringkali mendatangkan banyak ekses yang luar biasa, yang justru menjadi akar dari banyak dosa yang lain. Karena cemburu misalnya, ya, pasangan-pasangan itu bisa mengingkari janji perkawinan misalnya. Karena cemburu seorang bisa nekat untuk mempermalukan orang lain. Karena cemburu seseorang bisa menyerang orang lain dan menganiayanya secara fisik dan sebagainya. Ya. Nah, dalam hal makanan, Santa Faustina menuliskan bahwa makanan di biara itu hendaknya sederhana supaya orang miskin pun tidak memiliki alasan untuk cemburu terhadap kita. Nah, untuk kami yang kongregasi aktif, itu terasa sangat ironis. Kenapa?
Karena hidup kami dalam pastoran maupun kongregasi aktif itu, makan minum itu tidak selalu tersedia. Dan bukan juga dalam kategori miskin. Ya, tidak istimewa sekali, tapi cukup sehat dan cukup layak untuk dinikmati. Nah, sementara di sini ditekankan bahwa makanan itu sedemikian sederhana sehingga orang miskin pun tidak memiliki alasan untuk cemburu terhadap kita. Ini kira-kira nilai utama yang mau dikedepankan itu apa? Dalam penafsiran saya, penekanan ini membahasakan bahwa mati raga yang ditekankan oleh Yesus Kristus itu akarnya adalah pemurnian iman. Nah, salah satu cara kita untuk mentekel dosa cemburu ini adalah menjalani hidup di bawah standar dari orang yang paling sederhana sekalipun. Sehingga kita belajar apa artinya tidak dicemburui, dan dengan itu kita bisa membina diri untuk tidak cemburu terhadap pihak-pihak lain yang menjalani hidup pada standar yang lebih tinggi. Yang kedua, tentang pekerjaan. Ya, setiap suster hendaknya senang kalau diberi beberapa pekerjaan yang merendahkan atau yang bertentangan dengan kodratnya, karena semua itu akan sangat membantu pembinaan batinnya. Nah, saya cerita tentang satu pengalaman konkret, seorang biarawati dari kongregasi tertutup. Saya tidak menyebut nama supaya tidak mengundang penafsiran ya. Tetapi saya mendengarnya karena itu beliau termasuk salah satu pembina yang memberikan input bagi para frater kami, dan saya kebetulan ikut mendengar inputnya tersebut. Ya, sebelum bergabung dengan biara ini, suster ini adalah seorang dokter. Ya, seorang dokter yang sudah beberapa tahun berpraktek, termasuk dalam bidang spesialisasi yang sudah dilakukan, yang sudah didalaminya. Ketika bekerja di biara, ketika dia akhirnya memutuskan masuk biara, pertama dia berpikir bahwa keahliannya dalam bidang medik ini dapat dimanfaatkan. Yang dia ceritakan adalah sesudah bergaul dan masuk dalam kehidupan kontemplatif, sesungguhnya tugas yang diberikan superior itu adalah menangani kebersihan toilet dan sebagainya. Dan di biara itu tidak ada pembantu. Jadi semua dikerjakan sendiri. Nah, dari situ dia belajar bahwa ternyata dengan memberikan tugas semacam ini, dia diajar untuk melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang merendahkan itu justru membantu proses dia beradaptasi dengan pola hidup yang sepenuhnya dikhususkan bagi Tuhan, dengan muara terakhirnya adalah menjadi orang yang rendah hati. Ya, seperti yang dikatakan Yesus itulah. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kami. Ya. Nah, pengalaman suster ini yang berprofesi sebagai dokter sebetulnya sebelum masuk biara itu menyentak saya pada waktu itu. Bahwa dia sanggup memetik mutiara yang begitu berharga dari penugasan tersebut. Dan dia jadikan itu sebagai satu entry yang sangat kuat untuk memotivasi para biarawan-biarawan baru bahwa betapa penting taat kepada kehendak Tuhan, termasuk dalam situasi yang secara akal sehat dinilai sangat melecehkan martabat dan pribadi tersebut. Ya. Yang ketiga, ini tentang surat menyurat tadi. Ya. Ini menerima tamu tadi ya, aturan tentang ruang tamu tadi. Mereka yang sudah mati bagi dunia, hendaknya tidak lagi kembali ke sana. Juga tidak melalui percakapan-percakapan. Ketika seseorang memilih untuk masuk dalam komunitas seperti ini, itu sesungguhnya dia menyatakan diri mati bagi dunia. Nah, maka pintu untuk kembali ke dunia itu dibatasi sedapat mungkin, antara lain interaksi dengan tamu-tamu tadi. Kita tentu ingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Barang siapa yang mau membajak tapi menoleh ke belakang, ya,
dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya. Sama seperti di sini. Kalau kita sudah, para suster sudah memilih untuk hidup dalam biara tertutup, mempersembahkan diri demi kemuliaan Tuhan dan pelayanan bagi sesama, maka semua distraksi yang mungkin melalui komunikasi dengan orang itu harus dibatasi. Tetapi dengan dasar ini, mereka yang sudah mati bagi dunia hendaknya tidak lagi kembali ke sana. Jadi bukan pengekangan tanpa alasan, tetapi ada sebuah nilai yang menjadi filosofi dasar yang memberikan kita rasionalitas mengapa aturan ini ditegakkan. Yang keempat, superior harus dibimbing oleh roh kasih dan kebijaksanaan dan memiliki hak untuk mengirim atau tidak mengirim surat itu demi semakin besarnya kemuliaan Allah. Ini tentang surat menyurat. Ya. Marilah kita menolong umat dengan doa dan mati raga dan tidak dengan surat menyurat. Ya. Untuk apa? Demi semakin besarnya kemuliaan Allah. Nah, menolong umat dengan doa dan mati raga, ini kekhasan biara-biara yang mempersembahkan diri bagi hidup doa. Menolong umat dengan konseling, dengan konsultasi, dengan terapi psikiatrik dan sebagainya, itu dijalankan oleh orang-orang dengan karunia ini, bukan oleh komunitas yang mempersembahkan diri untuk hidup doa dan mati raga. Jadi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilangkahi. Tapi prinsipnya tadi, aturan harus memiliki rasionalitas iman yang menjadi alasan mengapa aturan itu ditegakkan. Baik. Nah, yang menarik, aturan-aturan ini kembali kita melihat bahwa aturan ketat ini diciptakan, dihayati, dan dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu yang menjadi karakter bagi komunitas biara tersebut. Nah, di sini dalam blok merah saya menuliskan sebaiknya Anda mengulangi untuk membaca aturan-aturan itu. Dalam buku harian nomor 546, 547, 549, 552, 553, 554, 555, 556, 557, dan 558. Dan masih ada seputar itu. Bagian ini menurut saya bagian yang layak untuk didalami kembali untuk memberikan kita gambaran konteks apa yang dihayati Santa Faustina dan apa aplikasinya untuk kita hari ini. Nah, yang menarik, semua tata aturan tadi itu dapat kita sarikan dalam segmen-segmen ini. Segmen-segmen khas dari tata aturan yang tertera dalam buku harian tadi itu ada di sini. Nomor 1, doa, sabda, dan sakramen. Nomor 2, mati raga. Nomor 3, pekerjaan khusus. Nomor 4, keheningan. Nomor 5, mati bagi dunia. Nomor 6, saling mengoreksi. Dan nomor 7, terus-menerus mencari Kristus. Ya. Nah, segmen-segmen ini bagi Santa Faustina harus ditopang oleh 2 segmen utama, yakni tobat dan mati raga. Nah, malam ini kita mengkhususkan perhatian pada 2 segmen utama ini, tobat dan mati raga. Kita mulai dengan keutamaan tobat dan mati raga. Dalam buku harian nomor 565, kita membaca demikian. Mati raga batin menduduki tempat pertama, tetapi di samping itu kita harus mengamalkan juga mati raga lahir yang ditentukan secara ketat sehingga semua orang dapat melaksanakannya. Mati raga dilaksanakan sebagai berikut. Pada 3 hari dalam setiap pekan, yakni Rabu, Jumat, dan Sabtu, akan dilaksanakan puasa yang ketat. Setiap Jumat, semua suster masing-masing di kamarnya sendiri akan mencambuk diri sambil mendaraskan secara lengkap Mazmur 51. Dan semua harus melaksanakan pada saat yang sama, yakni pukul 3. Mati raga ini akan dipersembahkan untuk orang-orang berdoa yang menghadapi ajal. Dalam kedua puasa agung, hari-hari doa, dan vigili, makanan terdiri atas sepotong roti dan sedikit air sekali sehari. Baik. Saya berikan beberapa
penjelasan di sini. Tentang mencambuk diri. Ya, mencambuk diri ini praktek umum dalam biara-biara pada masa itu. Sekarang saya sanksi apakah ini masih ada. Mungkin sudah diperlonggar atau dibuat dalam bentuk yang berbeda. Tapi itu terjadi. Tapi yang paling penting itu apa? Mencambuk diri sambil apa? Mendaraskan secara lengkap Mazmur 51. Apa isi Mazmur 51? Mazmur 51 adalah doa tobat Daud sesudah dia dikecam oleh Nabi Nathan karena dia mencuri Batseba, istri Uria. Ya, itu Mazmur 51. Nah, nanti silakan Anda membuka Mazmur 51 untuk membaca. Itu doa tobat seorang berdosa di hadapan Tuhan. Itu sangat baik kalau kita juga memanfaatkannya untuk doa-doa kita dalam pertobatan. Mazmur 51 dilaksanakan pada kapan? Pada pukul 3. Dan kita tahu pukul 3 adalah jam kematian Yesus. Ya, jam kematian Yesus. Itu penderitaan puncak Yesus. Nah, mati raga ini dipersembahkan untuk orang-orang berdosa yang menghadapi ajal. Untuk ini kita ingat siapa? Penyamun yang bertobat. Dia memandang kepada Yesus dan berkata, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang dalam kerajaanmu. Dan Yesus mengatakan apa? Hari ini juga engkau akan ada bersama aku di dalam Taman Firdaus. Jadi siapa yang pertama menikmati buah kematian Yesus? Penyamun yang bertobat. Bukan Bunda Maria. Bukan Petrus. Bukan Yohanes. Bukan Yakobus. Bukan Andreas. Tetapi penyamun yang bertobat. Yang beberapa saat kemudian juga dihabisi nyawanya. Ya, sesudah Yesus mati itu, dia juga segera menyusul. Nah, jadi bisa lihat ada link satu sama lain antara penekanan mati raga batin dan mati raga lahir disertai tobat ini. Mengapa itu dilakukan dan nilai dasar yang mau ditampilkan untuk umat saat ini seperti apa? Kira-kira begitu penafsiran yang saya lakukan. Sekarang kita lihat dua pokok ini, tobat dan mati raga. Pertama, tobat. Tobat itu adalah kewajiban manusia sebagai buah dari kejatuhan manusia pertama yang memilih untuk mengabaikan 1000 karunia dan melanggar satu larangan. Ya, saya berbicara tentang Adam dan Eva. Andai kata manusia pertama tidak berdosa, kan kita tidak perlu ada kewajiban bertobat. Bertobat itu harus dilakukan karena ada dosa. Ya. Nah, ilustrasi tentang ini kita temukan di dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan di sini. Kitab Kejadian menurut Alkitab Deuterokanonika terjemahan baru yang diterbitkan tahun ini 2023. Sedikit beberapa kata berbeda dari Alkitab umum yang kita pakai selama ini. Ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, janganlah kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Sahut perempuan itu kepada ular, buah dari pohon di taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, selanjutnya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Ini kisah kejatuhan manusia pertama dalam kitab Kejadian bab 3. Silakan nanti Anda membacanya lagi.
Sekarang kita analisis sejenak teks untuk melihat seperti apa kejadiannya. Yang pertama, iblis menggoda dengan memutarbalikkan kebenaran. Ya. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah, karena kamu akan mengerti yang baik dan yang jahat. Padahal manusia itu sudah mengerti yang baik dan yang jahat. Tetapi iblis membuat seakan-akan mereka selama ini tidak mengerti yang baik dan yang jahat. Hanya dengan memakan buah terlarang, mereka akan mengerti mana yang baik dan mana yang jahat. Betul, sesudah mereka makan, mereka mengerti. Tapi mereka mengerti apa? Mereka mengerti bahwa mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Ya, tentang yang baik dan yang jahat mereka sudah mengerti. Buktinya, yang pertama pada waktu digoda, perempuan itu mengatakan, Tuhan mengatakan bahwa kami makan semua buah, tapi yang itu tidak, karena itu kami akan mati. Dia sudah tahu itu. Tapi di sini kelebihan kegelapan, memanipulasi kelemahan kita dan menampilkan kebenaran dengan versi yang berbeda untuk membingungkan kita. Nah, dalam kebingungan itulah kita bisa dituntun dengan mudah masuk ke dalam dosa dan kesalahan. Di sini kita melihat bahwa manusia lupa akan karunia rahmat dan memusatkan perhatian pada kebenaran yang diputarbalikkan tersebut, ya. Jadi begitu banyak karunia itu dilupakan oleh manusia. Dia hidup damai, hidup tenang, dikelilingi oleh taman yang indah, boleh makan apa saja yang ada di taman itu, hidup damai. Dia lupa semua itu dan dia hanya pusatkan perhatian pada satu yang ditunjuk oleh iblis itu, yakni larangan Tuhan. Jadi saya tulis di bawah itu, mengabaikan 1000 karunia demi melanggar satu larangan. Itulah titik awal kenapa kita berdosa. Lalu sesudah berdosa apa yang terjadi? Manusia menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, yang sedihnya adalah sesama manusia tidak berbuat sesuatu untuk mencegah dosa. Ketika Eva digoda, itu bukan berarti Adam ada di tempat lain. Kitab Kejadian tadi jelas-jelas mengatakan, ayat 6 itu, ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya. Dengan kata lain, Adam juga sebetulnya mendengar percakapan dan menyaksikan percakapan antara Eva dengan ular tadi. Tetapi dia tidak mencegahnya. Berarti dia pun turut dalam irama yang diciptakan oleh iblis dan jawaban yang dilakukan oleh Eva. Maka Adam pun tidak ada bedanya dengan Eva. Ya. Jadi kaum laki-laki itu tidak boleh merasa diri lebih istimewa karena dosa pertama dilakukan oleh perempuan. Tidak. Kehadiran Adam ada di sana untuk memperlancar dosa itu. Dengan cara apa? Pasif, tidak melakukan apa-apa untuk mencegah dosa dilakukan. Ya. Nah, sekarang ini kan kita sudah masuk dalam tahun politik, seringkali kita menemukan kalimat ini dalam media sosial. Ya. Pemilu dilakukan bukan untuk menempatkan orang yang terbaik, tetapi mencegah orang yang terburuk berkuasa. Jadi dengan kata lain kita tahu bahwa yang dipilih ini pun tidak sempurna, tetapi ketimbang yang terburuk, lebih baik kita memilih yang ini. Ya, kejahatan terjadi antara lain karena orang-orang baik tidak melakukan sesuatu untuk mencegah kejahatan. Ya. Ini persis terjadi di Taman Eden. Dan itulah situasi yang sering dihadapi oleh kita saat ini. Nah, mengapa tobat itu diperlukan? Tobat itu diperlukan untuk menyembuhkan dan memulihkan martabat manusia yang terluka. Saya kutip ayat ke-7. Lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Ketika seseorang melakukan kesalahan, hati nuraninya itu tergugat. Hati nuraninya itu tersentuh. Lalu dia melihat sesuatu yang sebelumnya dia tidak lihat. Apa itu? Rasa malu karena ketelanjangan. Sebelum itu, sebelum berdosa, ketelanjangan itu bukan masalah. Karena semua dilihat dalam kacamata kemurnian hati dan ketulusan relasi. Ya. Sesudah berdosa,
rasa malu karena mengingkari Tuhan, membuat mereka melihat fenomena ketelanjangan sebagai sesuatu yang memalukan. Maka yang dilakukan itu apa? Menjalin daun pohon ara dan membuat cawat. Menjalin daun pohon ara dan membuat cawat itu tindakan simbolik yang menunjukkan bahwa manusia yang tergugat nuraninya oleh dosa dan merasa malu akan hakikat dirinya yang terluka oleh dosa, harus melakukan sesuatu untuk memulihkan martabatnya yang sudah terluka oleh dosa tersebut. Ya, itu simbolnya. Sehingga saya tulis di blok biru itu, menyadari kelemahan dan memulihkan martabat diri. Itulah hakikat tobat. Tobat itu kita menyadari, kita mengakui bahwa kita lemah. Itu dulu yang pertama. Tapi tobat itu harus disertai dengan perjuangan untuk membawa diri kembali ke jalan yang benar. Itulah memulihkan martabat. Ya. Sehingga di dalam sakramen pengakuan, umat selain mendapat nasihat dan menerima absolusi, tapi di sana juga selalu disertai dengan penitensi. Karena penitensi itu adalah sebuah tindakan konkret untuk menunjukkan bahwa kita ingin agar martabat diri kita yang terluka oleh dosa dipulihkan kembali berkat rahmat pengampunan yang kita terima dalam absolusi. Ya. Ini poin pertama. Dan ini menjadi satu sentral kehidupan di dalam komunitas yang dijalani oleh Santa Faustina. Dan dia terus mempraktekkan. Karena dari catatan-catatan harian yang kita belajar, bahwa dia secara rutin membuat pengakuan dosa, sehingga hati nuraninya tetap bersih dan murni di hadapan Tuhan. Kita melihat poin yang kedua, yakni mati raga. Saya mendefinisikan mati raga sebagai penempaan diri untuk memperoleh daya-daya iman agar mampu menghadapi godaan kegelapan. Mati raga itu kan satu tindakan yang sebetulnya menyiksa diri. Kalau menyiksa diri hanya untuk menyiksa diri, itu sebetulnya Anda mengalami kelainan kejiwaan, psikopatologis, yang disebut sebagai masokis, yakni menyakiti diri, bahkan memperoleh kepuasan dengan cara menyakiti diri tersebut. Ya, tapi itu bukan nilainya. Nilai mati raga di sini dalam kehidupan spiritual adalah untuk memperoleh daya-daya iman. Karena hidup ini masih panjang, godaan tidak pernah berhenti, kelemahan manusia tetap ada, maka kita membutuhkan daya penyeimbang. Itu ibarat nutrisi atau multivitamin sebagai tambahan untuk memperkuat badan. Dalam perkara iman, mati raga diperlukan sebagai multivitamin ekstra, sehingga kita memperoleh daya iman dalam menghadapi godaan kegelapan. Sebagai ilustrasi, saya memakai Injil Matius bab 4 ayat 1-11, yakni Yesus digoda oleh iblis. Lalu Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ya. Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah,
malaikat-malaikat datang melayani dia. Nah, ini kisah yang untuk kita itu sudah sangat familiar. Ya. Nah, sekarang kita coba melihat atau interpretasi sedikit untuk menjawabi refleksi kita malam ini dalam kaitan dengan mati raga. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Itu bentuk mati raga yang sangat konkret. Ya. Dan sesudah 40 hari 40 malam lewat itu dia merasa lapar. Lalu apa yang terjadi? Iblis menawarkan pemenuhan kebutuhan ragawi. Ya, orang lapar dikasih roti. Itu jawabannya. Ya. Tetapi Yesus mengatakan apa? Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman, setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebagai manusia, sebagai Tuhan, Yesus itu memiliki daya yang tak terbatas. Tapi jangan lupa, Yesus adalah anak Maria dan Yusuf. Anak Maria dibesarkan Yusuf dari Nazaret, lengkap dengan segala kemanusiaannya. Injil jelas-jelas kok mengatakan Yesus lapar. Tapi dalam kelaparannya itu, dia ingat akan daya rohania yang dia peroleh di dalam proses penggodokan diri selama 40 hari. 40 hari, 40 malam di padang gurun buat apa? Doa dan merenungkan kehendak Tuhan. Itu tujuan orang menarik diri dari keramaian. Berdoa dan memahami kehendak Tuhan. Dan ketika kehendak Tuhan itu diterima dan dipahami, ini buktinya. Saya lapar, betul. Engkau tawarkan kepada saya roti, betul. Tetapi saya tahu mengendalikan diri. Karena iblis tidak pernah menghantar orang kepada kebaikan. Setiap kebaikan dalam tanda kutip yang ditawarkan selalu menghantar orang kepada penyesatan. Yesus tahu itu. Maka sebagai contoh bagi umat manusia di kemudian hari, dia menunjukkan bahwa dengan pengendalian diri yang baik, dalam kelaparan pun seorang masih bisa memanfaatkan daya iman yang dia peroleh untuk melawan godaan. Yang menariknya, proses godaan itu juga menampilkan iblis yang memanipulasi kebenaran kitab suci untuk menyesatkan. Buktinya ada di mana? Ayat 6. Iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Ini dikutip dari Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Nanti lihat, cek di sana ya. Nah, jadi iblis ini boleh dibilang licik. Tawarkan kebutuhan fisik, tidak ditanggapi, sekarang pakai kitab suci untuk menipu. Ini manipulator kelas tinggi, memanfaatkan satu entry kudus di dalam spiritualitas manusia untuk menjerat jiwa tidak berdosa melakukan dosa. Apa yang lebih jahat dari itu? Ya, tapi itulah Tuhan dalam kelemahan, Yesus dalam kelemahannya sebagai manusia masih sanggup mengutip kitab suci yang lain. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ulangan bab 6:16. Ya. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan ragawi tidak laku, memanipulasi kitab suci tidak diterima. Sudah, tawarkan kekuasaan, karena ini yang paling menggoda. Padahal kekuasaan itu sesungguhnya bukan dari iblis. Iblis berbuat seakan-akan dia memiliki kekuasaan itu. Dan ini yang seringkali menyesatkan manusia. Tapi sekali lagi Yesus mengatakan, hanyalah engkau iblis, ya, sebab ada tertulis, hanya engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Itu kutipan dari Ulangan 6:13. Jadi apa yang dilakukan Yesus di dalam menghadapi godaan iblis? Mengutip atau mengangkat kembali daya-daya iman yang ditemukan dalam refleksinya, dalam meditasinya, dalam penempaan disiplin dirinya yang berakar pada firman Tuhan. Ya, ingat,
Kegelapan itu tidak pernah menawarkan kebaikan, tetapi hanya kehancuran. Nah, dari sini kita melihat keutamaan mati raga itu ada di mana. Nomor satu, mati raga itu ketahanan menghadapi tekanan, baik dari dalam diri maupun dari luar. Tadi kita katakan bahwa sesudah berpuasa 40 hari, Yesus merasa lapar. Itu tekanan dari dalam diri. Ya. Pada saat yang sama, dia menghadapi tekanan dari luar, yakni ubahlah batu menjadi roti. Ya. Tapi karena dia sudah terlatih dalam mati raga, dia berpikir baik-baik dulu. Ini godaan benar atau tidak? Tidaklah. Ini godaan salah. Saya hadapi dengan apa? Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Keutamaan mati raga yang kedua, selalu menyandarkan diri pada Tuhan. Yesus selalu mengutip firman untuk melawan godaan iblis. Ya, melawan kegelapan dengan kekuatan firman. Dan keutamaan mati raga itu pada akhirnya membuahkan sukacita. Menikmati sukacita ilahi sebagai buah perjuangan. Ada di mana? Ayat 11. Iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani dia. Nah, malaikat-malaikat melayani. Itu karunia ilahi yang diturunkan atas diri orang yang setia dalam prinsip mati raga yang sudah dia dalami. Dan dia berkomitmen untuk mewujudkannya. Nah, saudara-saudara, kita melihat dua keutamaan tadi, tobat dan mati raga, yang ditekan oleh Santa Faustina untuk menopang semua tata aturan yang lain. Ketika seseorang bertobat, dia memusatkan diri pada kehendak Tuhan. Dan ketika dia melatih diri untuk memahami kehendak Tuhan, dia memiliki daya iman yang memadai. Kalau daya iman itu sudah memadai, perkara makan sederhana, perkara tidak surat menyurat, perkara menerima tamu ada batasannya, semua itu hanya masalah kecil. Hanya masalah kecil. Yang lain-lain, yang paling berat pun sudah dilewati. Maka tata aturan ini hanya segmen kecil yang dijalankan untuk melengkapi keutamaan ini. Doa dan tobat dan mati raga. Baik saudara-saudara, kita sampai kepada bagian akhir. Rambu-rambu hidup itu sendiri. Nah, rambu-rambu hidup yang malam ini saya tekankan itu sebetulnya ya ini, tobat dan mati raga ini. Kalau kita mau rumah kerahiman kita, keluarga kita, komunitas kita itu membawa pesan kerahiman bagi orang-orang lain, atau kita bertekad untuk menjadi rasul kerahiman ilahi, mewartakan kerahiman itu dalam kata dan perbuatan kita, kita memang harus menghayati tobat dan mati raga secara konsisten. Ya. Nah, kita memaparkan beberapa segmen yang saya harap Anda terus kembangkan. Karena ini bukan kebenaran dogmatis yang harus menjadi pedoman kaku. Tidak. Setiap orang harus terus mengembangkan atas dasar refleksi dan meditasi yang dia lakukan. Pertama, keluarga dan komunitas kita itu dapat menjadi rumah kerahiman. Mungkin Anda bisa melihat selama 9 pengajaran, selama 9 bulan ini, saya konsisten menggunakan komunitas kita sebagai rumah kerahiman. Dengan Kristus menjadi kepala, kita semua menjadi anggota-anggotanya. Dan seluruh segmen di dalam kehidupan rohani kita adalah bagian-bagian. Entah itu ruangan, entah itu furniture, entah itu suasana dan sebagainya yang melengkapi dan memberdayakan rumah kerahiman. Tapi yang kedua, kita membutuhkan rambu-rambu hidup yang diterima oleh semua orang. Harus ada tata aturan. Orang tidak bisa berjalan semau gue. Orang harus menerima satu common value yang setidak-tidaknya memberi tempat kepada setiap orang untuk mewujudkan dirinya tanpa merasa dihambat oleh yang lain-lain. Ya. Keunikan itu baik, tapi keunikan yang menunjang kebersamaan. Keunikan yang destruktif harus dihandle dengan cara berbeda untuk tidak menjadi faktor perusak di dalam rumah kerahiman. Nah,
Di dalam rumah kerahiman itu hidup kita harus diwarnai oleh ini. Doa, sabda, dan sakramen. Ini terus-menerus saya tekankan. Sebagai Rasul Kerahiman, Anda harus rutin berdoa. Anda harus terus membaca firman Tuhan. Dan Anda harus dikuduskan oleh sakramen-sakramen. Terutama 2 sakramen pokok itu. Ekaristi dan pertobatan. Yang kedua, hidup kita itu harus diwarnai oleh mati raga. Mati raga itu sesungguhnya tidak muluk-muluk banget. Anda terbiasa merokok, menghabiskan sekian banyak uang untuk membeli alkohol. Ya, untuk satu waktu Anda katakan, saya ingin mengalihkan biaya untuk rokok dan alkohol itu untuk satu tujuan yang lain. Dan untuk itu, saya berpuasa tidak menikmati rokok dan alkohol. Itu sudah mati raga. Nah, setiap orang bisa menemukan hal semacam itu. 3, karya. Hargai setiap karya, seburuk apapun. Ya. Ekses lanjut dari menghargai karya adalah menghargai setiap orang yang melakukan pekerjaan itu. Ya, bukan rahasia kalau kita itu cenderung memandang rendah pembantu rumah tangga kita, sopir kita, office boy, cleaning service, dan sebagainya. Kita menganggap itu pekerjaan-pekerjaan hina. Tapi dalam iklim kerahiman, karya-karya ini perlu dihargai semestinya. Karena mereka juga dijalankan oleh manusia yang bermartabat, dan kita turut menikmati buah-buah dari pekerjaan yang dianggap hina ini. Ya, kita tidak perlu berpikir makanan apa, ada pembantu yang menyediakan. Kita tidak berpikir bagaimana capeknya menyetir, ada sopir yang menjalankan. Kantor kita selalu bersih. Ya, perlengkapan di kantor selalu disiapkan. Semua dikaryakan oleh orang-orang yang sering tidak mendapat apresiasi yang memadai. Keempat, keheningan. Mungkinkah di rumah ada keheningan? Mungkin. Ketika waktu khusus untuk berdoa disiapkan. Ketika waktu khusus untuk merenung siapa kita, apa tujuan hidup kita. Termasuk ketika duduk bersama-sama. Merenung dalam keheningan. Mati bagi dunia tidak perlu ekstrim seperti yang dilakukan oleh Santa Faustina. Tetapi ada saatnya kita harus berhenti untuk tidak lagi ke diskotik, tidak lagi ke bar untuk menikmati alkohol dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Tidak harus menikmati semua tawaran yang diberikan oleh dunia sebagai bentuk kemajuan, tetapi sesungguhnya sedang mendegradasi standar moral yang sedang diperjuangkan oleh umat Kristiani. Nomor 6, saling mengoreksi. Betapa pentingnya saling mengoreksi. Seringkali dalam rumah tangga atau dalam hidup komunitas, kesombongan pribadi membuat kita tidak mau dikoreksi. Kesalahan besar-besar sudah di depan mata, tetapi kita ditunjuk yang bersalah jauh lebih galak daripada yang mengoreksi. Yang ketujuh, terus mencari Kristus. Nah, semua itu alangkah baiknya kita topang dengan 2 prinsip yang diberikan oleh Santa Faustina. Dan dapat kita temukan juga pesan konkretnya dari firman ilahi dalam kitab suci, Alkitab. Tobat dan mati raga. Maka kalau kita bertanya, apa rambu-rambu yang kita butuhkan dalam rumah kerahiman kita? Itulah tobat dan mati raga. Dengan tobat, kita terus-menerus membaharui diri. Dengan mati raga, kita memberdayakan nilai-nilai iman sebagai senjata untuk menghadapi kegelapan. Ingat, setiap perbuatan baik yang kita lakukan, kita mengganggu domain kegelapan. Dan kegelapan tidak pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Semakin kita berjuang melawan kegelapan, semakin dia juga mencari cara untuk menyesatkan kita. Baik. Terima kasih untuk semua perhatian teman-teman sekalian. Saya akhiri dulu presentasi saya malam ini, lalu kita mungkin bisa melanjutkan dalam dialog atau refleksi bersama-sama seterusnya. Saya kembalikan dulu kepada Bu Feli untuk memandu dialog kita selanjutnya. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih, Pak.
Suara belum kedengaran ya, Bu Feli. Ya. Oke. Terima kasih Romo Aurel atas pengajaran malam ini. Sepertinya mudah ya, cuman 2 poin itu, tobat dan mati raga. Tapi poin-poin 7 yang Romo kasih, kita jalankan satu aja sepertinya sulit gitu ya. Mati raga buat saya itu, misalnya teman-teman shopping gitu, belanja barang-barang yang kita kepengen, nah itu mati raga itu dulu sulit Romo dulu ya. Ya, Nggak tidur gitu, besok kayaknya pengen pergi shopping lagi Romo. ya, Tapi ya, ya ya. kita jalanin terus jadi kita bisa ini ya pelan-pelan tetap bisa untuk tidak maksudnya untuk mencari kesederhanaan di dalam dunia ya Romo ya. Hmm. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan atau ada sharing-sharing, silakan. Saya lihat ada Ibu Suwani juga udah datang, ada Nina, teman-teman lama kita dalam grup banyak yang hadir ya. Ya, Silakan teman-teman. silakan mungkin ada yang mau sharing atau mau bertanya. Baik. Tentang mati raga tadi itu, sebaiknya setiap kita jangan ambisius dalam arti memikirkan hal-hal yang luar biasa. Mati raga itu sebetulnya bisa dilakukan ketika kita bisa mendefinisikan, terutama kalau kita berkaitan dengan fasilitas. Nah, saya mempunyai seorang teman, sambil teman-teman lain berpikir untuk bertanya, saya sharing dulu tentang mati raga ini. Saya mempunyai teman yang mempunyai bisnis telepon seluler. Dan dia selalu menyampaikan kepada saya edisi terbaru dari produk tertentu. Dan yang biasanya terjadi adalah produk lama yang dia sudah beri ke saya diambil pulang, lalu yang diberikan adalah produk baru tersebut. Tolong jangan tanya saya ya, tolong jangan tanya siapa dia, lalu cari kenalan kalian. Tidak, itu bukan maksudnya. Yang saya mau katakan adalah begini, sampai satu waktu saya berkata begini, ini bukan cara yang baik. Karena saya akan terus termanja oleh alat termodern dari teknologi seluler ini. Lalu kami dua bertemu dan sepakat untuk bicara. Kita diskusikan dulu mengapa kita perlu telepon seluler. Apa fungsi dari itu? Ini, dan ini. Ya. Nah, lalu tujuannya untuk ini dan ini. Kalau itu bisa dilayani oleh edisi sederhana seperti ini, tidak perlu kita harus mengejar edisi terbaru. Tidak perlu. Nah, dari situ ada perubahan di dalam cara kita menghandle kebutuhan kita akan gadget, telepon seluler, laptop, dan sebagainya. Semua itu yang seringkali dibuat dengan dalih, ini sudah merupakan alat kerja yang sangat dibutuhkan dalam komunikasi pastoral modern. Itu justifikasi luhurnya. Dalam praktek, seringkali ada agenda lain sebetul itu, yakni menikmati kemewahan yang memang ditawarkan oleh situasi hidup kita. Nah, ketika itu bisa didefinisikan, lalu konsekuen dijalankan, bagi saya itu sudah satu wujud mati raga sederhana yang bisa saya lakukan. Oke, mungkin ada teman-teman yang mulai bertanya. Saya lihat Dr. Sulani sudah menghidupkan kameranya. Maka sebentar lagi mungkin mau bertanya. Silakan Dr. Sulani. Ada pertanyaan sih dari Dr. Suwani, tapi mungkin Ya. nanti bicara juga ya. Di sini kolom chat, terima kasih pengajaran malam ini. Romo, bagaimana bentuk konkret mati bagi dunia? Iya. Dr. Suwani mau bicara atau gimana? Ya, Romo. silakan. Terima kasih teman-teman ini. Ya, sebenarnya ada 2 pertanyaan, Romo. Pertanyaan kaitan dengan Biblis ya. Ya. Biblis yang kejadian Romo mengutip dari Kejadian 3 ya Romo. Bab 3 ya, betul. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Ya. itu asal mula dari kita terusir dari kita jatuh sampai hari ini. Romo, tapi saya ingin bertanya kelanjutan dari Kejadian 3.
Ya, ayat 17. ayat 17, oke. Ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, Ya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, yaitu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Mengapa Tuhan mengutuk tanah? Karena baik. tanah itu enggak salah. Memang. Kata itu, tanah itu tidak salah. Yang terkutuk itu kan sebetulnya manusia. Tapi refleksinya ada pada pengolahan. Hidup di Taman Eden itu kan satu hidup yang gampang. Semua disiapkan oleh Tuhan. Semua tanaman yang ada di dalam Taman Eden boleh dimakan buahnya. Larangannya hanya satu, pohon yang di tengah taman. Itu saja. Nah, kalau kita mau berpikir serius, berarti hanya satu pohon yang dilarang, tapi semua pohon lain yang kan boleh. Nah, istilah malam ini yang saya pakai adalah 1000 karunia diabaikan demi melanggar satu larangan. Satu larangan. 1000 pohon yang berbuah yang dimakan selama ini diabaikan hanya untuk mengejar satu pohon yang dilarang. Nah, mengabaikan larangan Tuhan itu sebetulnya kesalahan yang paling utama. Ya, godaan iblis itu kan hanya satu faktor eksternal. Dia bukan faktor pokok. Faktor pokok adalah manusia yang tidak bisa mempertahankan perhatian pada karunia yang diberikan. Dia sudah menikmati 1000 karunia, satu tidak, tapi dia hanya fokus pada satu itu. Kenapa satu ini tidak? Padahal ada 1000 karunia yang sudah dinikmati. Nah, akibat dari itu apa? Manusia dengan Adam dan Eva itu kan keluar dari Taman Eden. Apa makna keluar dari Taman Eden? Keluar dari persekutuan cinta dengan Tuhan. Nah, dia harus hidup di luar Taman Eden. Hidup di luar Taman Eden berarti hidup di luar penyelenggaraan Tuhan yang serba gampang, serba mudah, karunia yang melimpah. Sekarang kamu harus berjuang. Karena kamu menolak tawaran cinta Tuhan yang memberikan segala sesuatu. Nah, perjuangan ini membuat dia harus belajar untuk menghasilkan sesuatu demi menopang hidupnya. Nah, tanah terkutuk itu bukan berarti bahwa tanah subur lalu menjadi tanah tandus. Tidak. Yang terkutuk itu berarti bahwa dulu engkau menerima semua sebagai karunia Tuhan gratis, sekarang engkau harus mengusahakan. Nah, bahasa yang dipakai itu apa? Dengan berpeluh. Peluh itu berarti apa? Itu kan lahir dari kerja tangan, kerja keras. Harus berjuang. Nah, maka tanah yang sebelumnya adalah sumber kegembiraan, sekarang ini menjadi sumber perjuangan. Dalam kacamata orang biasa, inilah kutukan. Inilah kutukan. Jadi mengalami hidup yang di luar cinta Tuhan, harus berhadapan dengan semua tantangan iman, dan berjuang untuk mengatasi. Dalam bahasa Alkitab dibahasakan sebagai kutukan. Dalam bahasa modern kita lihat sebagai salib dan perjuangan untuk meraih karunia yang jauh lebih besar. Nah, jadi bagi saya pengusiran manusia dari Taman Eden itu adalah mendudukan manusia pada posisinya sesuai dengan kondisi yang dia ada pada saat itu. Ketika dia sepenuhnya kudus dalam cinta Tuhan, kondisinya adalah paradise, Taman Eden. Sekarang engkau berdosa, maka posisimu adalah perjuangan dengan berpeluh demi rezekimu. Ya. Nah, menempatkan orang pada posisinya inilah menuntun kita untuk melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan manusia. Hanya treatment yang dia peroleh adalah sesuai dengan posisi yang dia miliki sekarang. Buktinya,
anak Adam dan Eva, Abel itu kan berkenan pada Tuhan. Yang dibunuh oleh Kain itu kan berkenan pada Tuhan. Dia kan langsung menjadi orang yang berbudi, orang yang beriman, orang yang mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi, dosa Adam membuat kita semua tersingkir dari keindahan paradise. Tetapi ketika orang serius menanggapi firman Tuhan dan membaharui diri, dia sebetulnya menghidupi separuh paradise yang akan dilengkapi dengan Eden sempurna sesudah dia sendiri masuk ke dalam keabadian bertemu dengan Tuhan. Kira-kira begitu ya, Dr. Swani, untuk bagian yang pertama. Yang kedua, ada bentuk konkret mati raga bagi dunia. Ya, bentuk konkret mati raga bagi dunia itu sederhana-sederhana saja. Kita hidup di dalam alam masa kini yang diwarnai oleh sekularisme dan ateisme. Ya. Dan kehidupan iman itu menjadi nilai-nilai yang relatif. Saya beri contoh. Masa saya kecil, hari Minggu itu saya hanya mempunyai 2 acara pokok. 1, pagi-pagi pergi ke gereja, hadiri ekaristi, lalu pulang makan bersama keluarga. Itu acara pertama. Acara kedua adalah sore hari menonton atau main sepak bola. Ya, itu acara setiap hari Minggu. Dan pada waktu itu opsinya hanya itu. Dan kita juga tidak berpikir untuk berbuat sesuatu yang lain. Sekarang kan tidak. Opsi begitu banyak. Nah, opsi ini lalu menggeser keutamaan ekaristi. Orang tidak lagi merasa, nanti sehari Senin aja. Hari ini saya agak penting, saya mau pergi nonton live show artis siapa. Atau ada program televisi apa. Atau ketemu teman kongko-kongko di mana, dan segala macam. Nah, opsi ini mengaburkan nilai dasar hari Minggu misalnya. Tapi oleh kesadaran saya sendiri, saya tetap memilih ekaristi sebagai opsi 1. Lalu menyingkirkan semua yang lain. Dengan akibat apa? Saya mungkin melewatkan acara televisi favorit. Saya mungkin dicibir oleh teman-teman yang mengajak saya kongko-kongko pada hari itu. Dan macam-macam. Ya. Nah, ketika itu saya lakukan dan siap menghadapi konsekuensinya demi iman yang saya anuti, nah itulah bentuk mati raga. Bentuk mati bagi dunia. Ini tawaran dunia. Saya abaikan untuk nilai Tuhan. Nah, ini tidak mudah untuk masa sekarang. Karena apa yang kita lihat sebagai cara untuk mengalihkan perhatian orang dari Tuhan, itu dilihat sebagai nilai kebaikan oleh dunia sekuler. Ya. Nah, inilah sebagai orang Kristiani kita harus berhati-hati mendefinisikan ya, siapa kita, apa keutamaan dalam hidup kita, dan itu yang akan menentukan bagaimana kita bersikap menghadapi tawaran dunia. Kurang lebih begitu, Dr. Swani. Masih banyak contoh yang lain. Saya kasih contoh tadi misalnya soal diskotik, misalnya night club, ya, atau hal-hal lain seperti misalnya lobby bisnis di lapangan golf, ditemani siapa dan segala macam. Itu semua adalah hal-hal yang umum dan dianggap normal oleh dunia. Saya sebagai orang beriman, saya katakan ini tidak. Saya mengikuti cara ini. Mungkin dianggap kolot, kuper, tertutup. Tapi apa yang saya sudah mati bagi dunia ini, maka saya tidak akan kembali ke sana. Ya, itu prinsipnya. Baik. Terima kasih. Bu Abdi, Bu Felis silakan. Ya. Terima kasih Bu Felicia. Ya, terima kasih atas pertanyaan Bu Swani juga dan keterangan dari Romo. Romo, ini ada di kolom chat ada Ibu Lian Jaya nih. Apa Ibu Lian Jaya mau langsung bertanya? Apa kita bacakan? Silakan Bu Lian Jaya. Baca. Saya bacain Romo ya. Ya, silakan ya. Saya mau tanya soal tobat. Misal saya lihat
meja di dapur kotor selalu dalam hati kesal sambil membersihkan meja itu. Apakah itu bentuk dosa walaupun dosa kecil? Terima Ya. kasih, Romo. Baik, baik Ibu. Ada Kayak dua ibu-ibu kategori. ingat. Iya. Ada dua kategori dosa ya. Dosa dosa ringan dan dosa berat. Dalam istilah apa ini? Istilah dogma bahasa Latin itu peccatum veniale dan peccatum mortale. Veniale itu dosa ringan, mortale itu dosa berat. Nah, dosa ringan ini kita jalankan setiap hari. Ya, itu terjadi setiap hari. Kalau kita mau mendata satu hari itu kita berdosa berapa kali itu luar biasa banyaknya. Ya, tapi Tuhan, namanya Tuhan itu maha murah, ya maha pengasih. Dosa-dosa yang ringan ini kamu tidak harus membuat pengakuan dosa. Betul Bu, kesal itu sebetulnya belum dosa, tapi dia membuka potensi dosa. Karena kesal itu bisa melahirkan macam-macam. Jadi mulai dengan lihat meja kotor, kesal. Lalu dari kesal itu mulai berteriak-teriak kan? Siapa ini? Tidak jalankan tugasnya ini. Lalu pembantu datang. Waduh, saya lupa. Kambing babi lu. Itu. Ketika kambing babi lu keluar itu sudah dosa pelecehan martabat manusia. Apalagi ditambah dengan kata-kata kasar lain, bahkan fisik, itu sudah ada dosa lagi dan lain-lain lagi. Itu rentetan susul menyusul semacam gini yang kita sebut sebagai rantai dosa yang kita harus putuskan oleh manusia. Nah, jadi bahwa itu dosa, saya belum melihatnya sebagai satu pelanggaran serius, tetapi itu potensial bisa membuat orang ke dalam pelanggaran serius, ya. Jadi kita semua yang harus kita perhatikan adalah begini. Ada dosa-dosa yang kita sebut sebagai dosa berat. Misalnya soal pelanggaran seperti soal pengkhianatan terhadap iman. Itu dosa berat. Kemurtatan itu ya. Pengkhianatan terhadap sakramen seperti perkawinan, penghinaan terhadap sakramen Maha Kudus, pembunuhan orang, ya, pelecehan, aborsi, macam-macam dosa-dosa yang pengampunannya dibutuhkan dalam sakramen, yang pengampunannya dilakukan melalui sakramen pengampunan dosa. Jadi tidak cukup mengaku dosa dalam tobat bersama sebelum misa, tetapi perlu mencari waktu untuk menerima sakramen pengakuan dosa. Ya. Ya, baik. Jadi tindakan kita itu menentukan Ya. sikap kita gitu ya. Sikap Jadi kita, kita, ya, betul. gitu. Sikap dan Baik, Romo. motivasi ya. Betul, Ya. betul. Ya. Ini ada pertanyaan dari Vivin buat Romo gitu. Ya. Mungkin saya bacakan ya Romo ya. Ya, Mau tanya silakan, apakah silakan. berdosa setiap kali ke rumah mertua harus memberi hormat kepada patung Buddha? Yang kita sudah tahu bahwa Tuhan kita pencemburu. Bagaimana menyikapi? Terima kasih Romo. Baik, kalau memang disuruh untuk menyembah patung Buddha, saya sarankan untuk tidak melakukan. Karena itu bagian dari penghormatan dalam ritus agama tertentu. Ya, saya kurang menguasai dengan baik ya praktek keagamaan keluarga yang sangat terkait dengan kepercayaan tradisional. Ya, misalnya ada yang bertanya tentang boleh tidak menyiapkan sesajen hanya sebagai bentuk penghormatan saja, tapi tidak turut mengambil bagian di dalam doa. Atau menghormati orang tua yang sudah meninggal. Kalau menghormati orang tua yang meninggal, itu saya tidak keberatan. Tetapi boleh mengambil bagian di dalam praktek iman yang tidak mengakui Kristus sebagai penyelamat. Nah, di situ menurut saya kita perlu bersikap. Ya. Nah, ketika menyembah patung Buddha, ya, itu kan menggantikan Kristus sebagai tokoh sentral, ya, tokoh sentral di dalam iman sebagai Tuhan dan penyelamat. Maka bagi saya itu sebuah pengingkaran atas iman.
Kalau saya boleh menyarankan, ya, tindakan semacam ini perlu untuk tidak dilanjuti. Ya, saya tahu bahwa itu konsekuensinya mungkin ada pada perselisihan keluarga. Dianggap sebagai menantu yang stubborn lah, keras kepala atau apa. Atau untuk menghindari konflik, kita berpura-pura seperti menyembah dan sebagainya. Tetapi jujur pada diri sendiri ya. Apa yang dilakukan itu sungguh merupakan buah iman atau semata-mata sebagai sebuah tindakan budaya. Tapi saya tetap menyarankan bahwa ketika anjuran atau perilaku yang dilakukan itu mengabaikan atau mengesampingkan peranan Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat, sebagai orang Kristiani, kita berkewajiban untuk mengatakan tidak. Ya, walaupun konsekuensinya banyak. Ingat bahwa kemartiran-kemartiran yang terjadi itu banyak kali karena orang mau menempatkan Kristus sebagai tokoh sentral. Bagaimana dealing dalam hidup keluarga, relasi persaudaraan satu sama lain. Nah, di situ masing-masing orang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Tapi pada prinsipnya, satu praktek iman yang mengabaikan Kristus sebagai tokoh utama Tuhan dan Penyelamat, orang Kristiani tidak wajib untuk melakukannya. Tidak boleh sebetulnya melakukannya itu. Karena itu menggeser peranan Tuhan. Ya. Baik. Ada Ibu Emma mau sharing sebentar. Mungkin kalau ada waktu dikasih beberapa menit, Bu Feli. Iya, silakan Ibu Emma, mungkin kita beri waktu sekitar 2 menit ya Ibu Emma, silakan. Boleh, terima kasih Romo, terima kasih Ibu. Saya ingin sekali bersharing tentang mati raga, Romo. Ya. Memang mati raga itu tidak mudah ya. Apalagi waktu saya mulai menikah dan saya punya anak kecil-kecil itu kan nggak mudah untuk menghadapinya gitu. Tapi itu saya usahakan dan saya lakukan, Romo. Terutama waktu anak itu SD menghadapi ulangan, menghadapi ujian, sampai SMP, waktu juga sampai perguruan tinggi, membuat skripsi. Itu ternyata sudah saya lakukan, Romo, puluhan tahun yang lalu gitu ya. Itu bagi saya indah sekali, Romo. Karena apa? Ya keberhasilan anak-anak itulah yang saya mengatakan, wah ini luar biasa berkat doa dan mati raga yang saya lakukan. Sampai hari ini pun saat mereka mungkin akan menjadi pelayan apa sebagai wakil ketua suatu komunitas atau apapun gitu, itu saya lakukan juga, Romo. Jadi mati raga itu dengan doa khusus berhitung mundur selama 9 hari. Jadi saya membuatnya biasanya semacam novena, Romo. Misalnya menghadapi nanti tanggal 5 Oktober gitu ya. Dari tanggal 26 itu saya sudah doa khusus itu. Seperti itu saya lakukan. Ternyata memang nyaman sekali, Romo. Itu luar biasa buat saya. Jadi saya mau mengingatkan kembali itu, saya mengingat lagi, wah puluhan tahun yang lalu itu saya lakukan. Keberhasilan anak yaitu tadi ada dalam hati raga orang tua dan doa orang tua. Itu saja, Romo. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Emma untuk sharingnya. Ya. Terima kasih Bu Emma atas sharingnya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Ina ya. Romo, apakah boleh kita baptis ulang? Yaitu baptis selam, tapi mengikuti Protestan, tidak untuk pindah agama, tapi hanya untuk mendapatkan baptis selam. Itu nggak boleh ya Romo ya? Jawabannya kita tidak. Satu kali. Iya, silakan Romo. Jawabannya tidak. Baptisan itu sekali dan itu meterai. Jadi baptis baru untuk memperoleh baptis selam itu nilainya sebetulnya nggak ada. Nilai tambahannya tidak ada. Karena baptis selam tidak lebih utama daripada baptis penyiraman kepala dan sebagainya. Karena nilai kita terletak pada sakramen. Sakramen adalah meterai. Jadi kalau Anda misalnya diajak untuk itu, harus berani untuk bersikap. Demikian juga kalau Anda bersiarah ke Tanah Suci di tepi Yordan, itu tidak ada baptisan baru di sana. Ingatkan teman-teman dan juga ingatkan pastor pendampingmu, jangan membaptis orang baru. Itu tidak ada baptisan di tepi sungai Yordan itu. Baptisan meterai terjadi pada saat kita dibaptis,
itu membuka dan selama-lamanya dia tidak akan hilang. Ya, wow. Jangan terbawa oleh argumen yang sering dipakai adalah baptisan selam itu lebih lengkap karena Yesus dulu dibaptis di Sungai Yordan itu diselam dan sebagainya. Baptisan selam itu dalam Katolik juga ada, bukan tidak ada juga. Tapi kalau Anda sudah dibaptis bukan dengan baptisan selam, maka itu juga nilai sakramentalnya tidak berkurang. Jadi tidak perlu harus diulang. Nah, apalagi kalau baptisan dalam gereja lain yang formula baptisnya itu berbeda. Ya, hati-hati dengan itu. Jangan sampai Anda secara tidak sengaja membuat kesalahan yang mengingkari pengakuan iman demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu. Ya, Oke. Oke, sudah jelas ya itu. Ya. Ini ada Ibu Rosa mau bertanya, kalau orang Buddha mendoakan kita harus bagaimana? Kita didoakan sih no problem, Bu. Sama seperti kita mendoakan orang. Kita mendoakan bukan hanya orang Kristen, tapi juga orang-orang yang bukan Kristen. Bahwa orang mendoakan kita dengan cara Buddha, mendoakan kita tidak ada masalah. Tapi kalau untuk itu kita harus ikut dalam sebuah ritus yang tidak memberi tempat kepada Kristus, pikirkan baik-baik. Ya, walaupun itu hanya semata-mata untuk menghargai niat baik mereka. Kalau niat baik orang mendoakan, menurut saya kalau orang tulus mendoakan, entah orang ikut ritus atau tidak, dia tetap akan doakan. Ya, tapi kalau orang wajib ikut ritus tertentu agar bisa didoakan, saya mempertanyakan ketulusan di dalam mendoakannya itu. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, terima kasih atas bimbingan-Mu, dan terima kasih atas penyelenggaran-Mu yang begitu agung. Aku bersyukur kepadamu atas karunia imamat yang telah Kau limpahkan kepadaku, dan memohon agar karunia ini kiranya menjadi tanda harapan dan rahmat bagi banyak saudara yang dilayani. Semoga saudara-saudaraku semua yang ikut pertemuan malam ini Kau berkati, Kau bimbing, dan Kau tuntun untuk setia pada janji-Mu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman.